Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, kita masih berada di lereng gunung, bahkan meh puncak gunung. Iya. Di suasana yang hujan gerimis seperti ini ya. Iya, kemungkinan 1500 mdpl ya. Jadi cukup dingin dan cukup tinggi. Dan hanya semata-mata kemungkinan kita untuk melestarikan ya sejarah dan kebudayaan peninggalan leluhur kita yang kebanyakan kemungkinan generasi muda saat ini itu melupakannya. Nah, ini kita mencoba sedikit dengan pengetahuan kita yang sangat kecil mungil ini juga berbagi ya, hanya membuka cakrawala saja. Tentunya semuanya akan nanti kita serahkan pada para ahlinya. Nah, ini pandangan saya ini teralihkan dengan tulisan Brawijaya. Iya, kita di lereng Gunung Welirang ini ada sebuah situs yang sangat bersejarah yang masyarakat mengenalnya sebagai Pertapaan Prabu Brawijaya V. Nah, ini sangat penasaran dan penisirin kita ya. Iya. Itu Raja Brawijaya yang kelima ya? Raja Brawijaya V. Raja Majapahit maksud saya. Bukan Raja. Jadi dimulai munculnya nama Brawijaya I itu sejak Kertawijaya. Kemudian Brawijaya II itu pengganti Kertawijaya yaitu Sang Sinagara. Kemudian Brawijaya III adalah Brewengker yaitu Giri Sawardana. Brawijaya IV adalah Dia Suraprabawa dan Brawijaya V adalah Bre Kertabumi. Hal ini didukung oleh Babat Cirebon. Nama ayah dari Raden Pata adalah Brawijaya Kertabumi yang menurut sumber para raton ternyata Bre Kertabumi itu memang adalah salah satu putra dari Sang Sinagara gitu ya. Sang Sinagara salah satunya adalah Bre Koripan atau Kahuripan, Bre Pamotan, Bre Pajang, dan Pamusuh Bre Kertabumi. Nah, ini jadi Pangeran Kertabumi inilah yang kemungkinan memang nama dari Brawijaya V, ataukah memang benar-benar situs ini Pertapaan Prabu Brawijaya V, ataukah nama ini hanya pemberian masyarakat? Kita juga jadi penasaran. Ya, kita ulas tuntas, kita langsung ke tempat. Iya, jadi ternyata memang lokasi-lokasi pertapaan pada masa Raja-Raja Majapahit itu berada di lereng gunung. Dan melaluinya atau dari kota Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, harus mendaki. Mendaki. Artinya memang dalam menempuh sebuah keinginan gitu ya, atau menggapai sebuah keilmuan untuk mendapatkan ilmu dari para resi, para mahayogi, mahapertapa, itu harus penuh dengan perjuangan. Dan pengorbanan. Betul. Nanti akan baik itu leluhur atau mungkin orang-orang akan melihat sejauh mana ya seseorang ini atau pemuda ini dalam memberikan pengorbanan atau perjuangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini. Wah, di depan medannya sangat ekstrim kelihatannya. Iya. Jadi ini ada tanjakan penuh dengan struktur balok-balok batu candi. Nah, ini sebuah tahapan-tahapan ya, mengingatkan kita pada sebuah tahapan-tahapan hidup yang harus kita lalui, yang sebenarnya memang tidak mudah kan gitu ya. Betul sekali. Dan ternyata sangat indah ya. Dan sangat sudah dibersihkan kan ya. Iya. Dan ini luar biasa sekali. Ini salah satu jejak-jejak bangunan kuno ya, era kerajaan Majapahit. Waduh, luar biasa. Di mana? Ngos-ngosan? Dengkulnya ini cekot-cekot. Masih mampu ya untuk menuju sebuah Pertapaan Prabu Brawijaya ya. Tentu. Jadi sebenarnya Raja Majapahit itu tidak hanya 5. Dari para ahli seperti Profesor Hasan Jafar, Profesor Slamet Mulyono, Profesor Muhammad Yamin itu sudah menulis genealogi atau silsilah Raja-Raja Majapahit ada 12. Jadi raja pertama itu kan Sang Ramawijaya atau yang dikenal dengan Kertarajasa Jayawardana, memerintah Majapahit antara tahun 1293 sampai 1309. Digantikan putranya yaitu Jayanegara, itu kemudian memerintah Majapahit antara tahun 1309 sampai 1328. Itu masih jomblo, tidak memiliki putra, sehingga kemudian tahta beralih ke adiknya, yaitu Tribuana Tunggadewi yang memerintah Majapahit antara tahun 1328 sampai 1350. Setelah itu memiliki putra yaitu Hayam Wuruk. Nah, ini menjadi puncak kejayaan Majapahit di masa Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada ini. Hayam Wuruk sendiri
sendiri memerintah Majapahit antara tahun 1350 sampai 1389. Kemudian digantikan Wikramawardhana. Nah, Wikramawardhana ini menantunya. Karena putri dari Hayam Wuruk Kusumawardhani atau Nagarawardhani ini kemudian menikah dengan keponakannya yaitu Wikramawardhana, dan mereka berdua itu memerintah Majapahit ya antara tahun 1389 menggantikan Hayam Wuruk sampai tahun 1329. Kemudian digantikan oleh Suhita. Nah, ini Suhita juga merupakan salah satu raja putri ya di kerajaan Majapahit atau Prabu Istri yang memerintah Majapahit antara tahun 1429 sampai 1447. Kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Kertawijaya. Inilah kemudian muncul istilah Prabu Brawijaya I. Kertawijaya ini ya yang menikah dengan Putri Campa yang merupakan juga bibi dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Artinya pada masa-masa ini sudah berkembang agama Islam, terutama pada yang dikenal dengan zaman para wali. Kertawijaya sendiri kemudian digantikan oleh Sang Sinagara, hanya memerintah sebentar antara tahun 1423 gitu ya, 1451 sampai 1453. Kemudian 3 tahun tidak punya raja di Majapahit ini. Berarti banyak masalah internal keluarga raja ini. Kemudian naiklah kemudian Girisawardhana sebagai Brawijaya III gitu ya, memerintah Majapahit antara tahun 1463 sampai 66, digantikan oleh kemudian putranya yaitu Dyasura Prabawa ini sebagai Brawijaya IV. Kemudian ternyata pamannya ini mengkudeta yaitu Breh Kertabumi ini sendiri yang dikenal Brawijaya V yang memerintah Majapahit antara tahun 1468 sampai 1478. Yang sumber-sumber tradisi mengatakan sirno ilang kertaning bumi atau kematian Pangeran Kertabumi ya, atau memiliki angka tahun 1400 Saka kalau dijadikan Masehi 1478. Ternyata dari Kertabumi ini dikudeta oleh putra Dyasura Brawa yang bernama Girindrawardhana Dhyarani Wijaya. Nah ini ternyata sudah tidak ada Brawijaya VI dalam sumber-sumber tradisi, sehingga kemudian Brawijaya Kertabumi ini dianggap sebagai Raja Brawijaya terakhir Kerajaan Majapahit. Jadi banyak memang ya versi-versi. Kita juga belajar tentang silsilah Raja-Raja Majapahit sedikit tadi ya. Betul. Aduh, masih sanggup ini? Loh, harus sanggup dong. Nah, di sini ini ada struktur tembok yang masih tertimbun semak belukar. Tertata rapi. Hanya tertutup semak belukar saja. Di sini juga iya itu banyak nih. Inilah membentuk seperti bangunan besar yang dulunya pernah ada ya. Iya, seperti piramida gitu ya. Piramid, dan ciri khas bangunan-bangunan era dulu yaitu berundak. Iya, mencirikan sebuah bangunan-bangunan era kerajaan Majapahit yang berbeda dengan candi-candi pada umumnya karena berbentuk struktur berundak-undak. Di depan itu kelihatannya ada arca itu. Oh iya. Itu kayak arca. Iya. Coba kita dekatin. Aduh. Ngos-ngos, di sana ada arca lagi. Iya. Kayaknya arca Dwarapala ya, penjaga pintu gerbang ya. Penjaga pintu gerbang. Yang ini arca apa ini? Itu dari sana mungkin kayak seperti binatang, bukan? Iya, kayak banteng ya. Iya. Berarti rahayu. Mungkin dari sini akan terlihat. Nah ini. Mungkin kameran bisa dari arah sana ya, akan terlihat. Ternyata itu adalah arca katak. Arca katak ya. Ya, arca katak bengkong. Yang arca katak bengkong ini memang pada masa lalu identik dengan hujan. Hujan sebagai lambang kesuburan ya, atau sebagai lambang kemakmuran gitu ya. Katak sendiri itu juga ada yang memikirkan atau menginterpretasi sebagai ilmu dari Prabu Brawijaya V, ilmu kegebalan. Yang dikenal dengan katak bengkong atau bedindang gitu loh, yang kulitnya keras, yang ketika terlindas oleh sepeda motor masih hidup. Iya. Atau jatuh terpelanting dari tempat yang sangat tinggi masih bisa hidup gitu ya. Ilmu katak bengkong gitu ya. Dan ini yang merupakan pertapaan Prabu Brawijaya. Kita penasaran juga kan ya? Iya, coba kita naik. Ini nangnya lewat mana ya Kang? Nah ini kanan. Dan memang butuh banyak sekali ekskavasi kan ya. Iya. Nah di sini ada semacam struktur juga.
berundak-undak ya. Iya. Nah ini, aduh, bener-bener pada masa lalu kita bisa bayangkan ya, para pangeran muda, para bangsawan muda dari Trowulan sampai ke lokasi ini. Jauh banget ya. Iya. Memang benar-benar spirit and heroes ini. Loh, ini masuk. pintunya kemana ini? Muter ke sana. Nah ini, muter ya ini ya. Iya. Nah, dan ini ada banyak rintangan. Artinya memang dalam hidup ini tentunya harus banyak rintangan agar kita kuat kan ya. Kita muter ini. Nah, betul apa di sini? Loh, ya. Kok tertutup lagi? Depan. Mana depannya? Nah, ini. Tadi lewat sini. Nah, ternyata sekarang menghadap ke bawah gitu ya. Nah, mungkin filosofinya dahulu memang pintunya dari sini gitu ya. Iya. Nah, dan kita penasaran, butuh senter. Nah, ini ada sebuah tulisan pertapaan Eyang Prabu Brawijaya atau Brawijaya. Ya ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, mungkin Mbak Nessa duluan ya. Iya. Bisa nyopot sepatunya ya? Bisa. Karena ada karpetnya. Iya. Nah. Rahayu, rahayu, rahayu. Aduh. Aduh, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita sudah memasuki sesuatu. Nah, jadi rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, putunipun sawan, Mbah. Mbah, umbilahi sekari jagat bawana langit sekari kacang sekari mayang, Mbah. Iya, Mbak Nessa. Iya. Kita jauh-jauh ya, dari bawah melakukan perjalanan kaki ya, sampai di lokasi ini. Nah, dan bagaimana kemudian kesannya Mbak Nessa ketika berada di lokasi atau ruangan ini? Luar biasa sekali. Jadi ketika masuk ruangan ini tuh saya merasakan seperti ini sudah kayak tidak sia-sia penempuan yang dari tadi ya, kita dari bawah ke atas ini terbayar sudah. Rasa lelah dan rasa capek ini kita disuguhkan dengan peninggalan sejarah yang sangat luar biasa seperti itu, Kang Iga. Iya. Jadi kenapa memang orang-orang dahulu bertapa, apalagi para raja yang dimana dalam filosofinya digambarkan seperti naga gitu ya, yang memiliki mahkota yang menopang cerat yoni di atas mahkotanya. Ini artinya memang tanggung jawab raja atas keberlangsungan masyarakat dan negara serta kelangsungan kerajaan itu benar-benar harus berada di atas mahkotanya sebagai taruhannya. Nah ini yang pertama. Dan yang kedua kita akan cerita sedikit tentang kitab Arjuna Wiwaha ya. Ini merupakan kemungkinan memang ini adalah semacam landasan pokok atau panduan atau kemudian secara filosofi bagaimana sih sebenarnya bertapa itu. Jadi ketika Arjuna izin kepada keluarganya, izin kepada para Yudhistira, Bima untuk melakukan pertapaan di atas Gunung Indrakila pada waktu itu karena Pandawa dihadapkan perang saudara dengan sepupunya atau keponakannya atau dengan para Kurawa ya. Yang tidak lain adalah keluarganya sendiri atau keluarga Kuru sehingga disebut Kurusetra ya. Keluarga Kuru ini berperang di antara saudaranya. Nah, itu kemudian Arjuna ini bertapa di atas Gunung Indrakila dalam semedi di atas gunung konsentrasi. Ternyata kemudian ada cobaan pertama adalah digoda oleh 7 bidadari cantik jelita untuk menggoda Arjuna. Apakah Arjuna kemudian tergoda oleh 7 bidadari cantik ini yang molek? Ternyata kemudian Arjuna tidak tergoda. Bahkan Arjuna masih ingat 2 bidadari paling cantik yang bernama Supraba dan Tilotama. Kemudian para bidadari kembali ke surga karena gak ngefek sama sekali. Akhirnya kemudian datanglah kemudian seorang resi, seorang pendeta tua berdialog panjang lebar mengenai agama. Setelah itu ternyata pendeta tua tadi berubah wujud menjadi dewa Indra, kembali ke kayangan hanya untuk menguji keyakinan dari Arjuna tadi. Kemudian
datanglah celeng ya, celeng Serenggi ngamuk mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Arjuna membawa panah, ternyata kena di perutnya dalam titik lubang yang sama 2 anak panah kemudian ada, sehingga kemudian datanglah seorang pemburu tua yang mengklaim itu buruannya. Arjuna juga berdebat bahwasanya itu hasil panahannya, sehingga celeng itu kemudian mati kan gitu. Tapi kemudian setelah berdebat panjang lebar, ternyata pemburu tua tadi adalah berubah wujud menjadi dewa Siwa dan kembali ke Kayangan. Ini berarti para dewa melakukan mencoba gitu ya atas pertapaan dari Arjuna. Setelah itu ternyata kemudian di Kayangan ini terjadi huru-hara yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kayangan diobrak-abrik oleh raksasa Niwatakawaca dan seluruh dewa hampir-hampir kalah. Akhirnya para dewa meminta bantuan kepada manusia, jatuhlah kepada Arjuna. Arjuna diminta bantuan dan dengan secepat kilat mampu membunuh raksasa Niwatakawaca. Sehingga kemudian Arjuna dari pertapaan ini mendapatkan senjata ya, Pasopati, sebuah panah gitu ya, dan kemudian mendapatkan istri dari bidadari cantik Supraba dan Tilotama sebagai ganjarannya karena sudah membantu para dewa di atas Kayangan. Jadi sebenarnya makna pertapaan itu banyak gitu ya. Mulai menghindari hawa nafsu gitu ya. Mulai kemudian pengetahuannya harus tinggi dalam kebijaksanaan, tidak boleh marah-marah. Kemudian yang ketiga adalah harus membantu para dewa gitu ya untuk memusnahkan keangkara murkaan. Nah, ini salah satu yang sangat penting, dan tentunya ini mungkin garis-garis besar bagaimana dan siapa orang bertapa pada waktu itu, termasuk dilakoni oleh para raja Majapahit. Betul sekali. Dan tempat ini diduga merupakan tempat pertapaan Prabu Brawijaya V dan melakukan pertapaan di sini ya. Dan untuk saat ini tempat ini masih dijaga, dilestarikan dan disakralkan dengan adanya batu-batuan seperti ini, andesit seperti ini ya. Iya. Ya, dan batu-batuan candi peninggalan zaman dahulu yang ditutup dengan kain putih. Dan di sebelah sini juga ada payung yang berwarna hijau, teman-teman mungkin bisa lihat, dan masih terdapat dupa serta bunga-bunga yang masih segar yang berada di sekitar sini. Jadi membuktikan bahwa tempat ini masih sangat digunakan dan masih sangat disakralkan seperti itu. Oke Kang Iga, mungkin cukup sampai situ ya untuk informasi sejarah dan ulasan dari tempat ini, yang mana tempat ini adalah yang diberi nama Brawijaya, yang tepatnya terletak di atas gunungnya. Iya, kita di lereng Gunung Welirang. Gunung Welirang yang selalu mengeluarkan asap gitu ya, sebagai tanda spirit. Yang mana gunung ini juga terkenal dengan keangkerannya dan kemistisannya, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, tetap jaga dan lestarikan serta cintai sejarah asli Indonesia, khususnya Jawa Timur ini. Jangan berhenti sampai kita, supaya anak cucu kita nantinya juga dapat menyaksikan dan melihat betapa besarnya peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.